Kembali lagi di Breaking News pemirsa bersama Jubir TPN Ganjar Mahfud, Heru Budianto. Iya. Oke, Kang Herbut, ini kita lanjutkan. Kalau misalkan untuk melihat suasana terkini di Tugu Proklamasi, ini kan ramai oleh ratusan, bahkan mungkin bisa mencapai ribuan massa. Kalau misalkan Anda lihat nanti kira-kira apakah semua massa ini bisa turut serta mendampingi Ganjar Mahfud dari Tugu Proklamasi ke KPU, karena ini ribuan banyaknya nih. Ya, jadi gini, kalau saya lihat itu ya, dari apa yang sudah ada di lapangan dan apa pihak kepolisian itu sudah mengatur. Jadi kendaraan-kendaraan memang tidak bisa masuk. Saya yakin teman-teman relawan yang akan mengantarkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa masuk sampai di depan pintu gerbang KPU. Itu diberikan akses ya, jalan. Nah, cuma memang untuk masuk ke dalam gedung KPU itu terbatas ya. Masing-masing partai itu mendapatkan jatah para kader-kadernya, juga para relawan gitu. Berapa banyak yang nanti bisa masuk ke dalam halamannya KPU. Halamannya KPU. Nah, itu nanti juga untuk masuk ke dalam ruangan ya, yang nanti sebagai tempat penerimaan berkas itu pendaftaran itu ya tentu tim TPN, ketua umum partai dan calon presiden wakil presiden. Nah, setiap kader-kader kita, setiap relawan kita yang bisa masuk ke dalam halaman gedung KPU itu diberikan ID, Mbak. Jadi ada ID khusus yang dikeluarkan oleh KPU. Dan itu tadi pagi ketika saya ke kantor DPP Perindo itu beberapa teman-teman sudah dapat gitu yang bisa masuk. Tapi nggak usah khawatir ya, untuk masyarakat ingin mengantar itu masih bisa sampai di depan gerbang KPU. Itu diberikan akses oleh KPU, dan saya lihat pengamanan, pengawalannya juga sangat baik yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan memang kalau misalnya menaruh atau meletakkan kendaraan agak jauh gitu ya, saya kira itu adalah bagian daripada perjuangan yang harus kita lakukan. Misalnya kan nanti banyak sekali yang jalan kaki itu dari Tugu Proklamasi, dari titik Taman Suropati yang saya sampaikan, dari kantor DPP, 4 kantor DPP yang partai mendukung, lalu kemudian ada juga yang dari Tugu Proklamasi, dari Tunku Umar gitu ya, untuk berada. Jadi untuk berangkat itu saya kira beberapa tim nanti akan ketemunya itu di perempatan yang menuju ke KPU. Nah, di situ jalan sudah ditutup, dan saya lihat kader-kader kami juga ya menggunakan atribut partai, keempat partai maupun relawan menggunakan atribut-atribut, semua menunjukkan kecintaan, semua menunjukkan optimisme bahwa pasangan Pak Ganjar dan pasangan Pak Mahfud ini ya, keduanya ini mendapat dukungan yang real dari masyarakat gitu. Dan itu bisa terlihat juga dari layar kaca ya yang ditampilkan oleh iNews gitu, betapa masyarakat begitu tumpah ya, antusias, lalu kemudian juga mereka betul-betul gitu ya, dengan sukarela mereka datang, kemudian mereka dengan kesadaran sendiri, dengan kecintaan mereka bahwa kedua tokoh inilah yang nanti akan bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya, keberhasilannya khususnya gitu ya, di dalam memimpin Indonesia pada tahun 2024-2029 yang akan datang. Baik, Kang Herbut, ini kalau misalnya kita dari lihat ketinggian ini sepertinya dari drone kurang lebih ratusan massa ini sudah mulai memenuhi Tugu Proklamasi. Ini Tugu Proklamasi ya, Mbak. Betul. Ya. Ini bajunya juga mulai warna-warni ya, merah, putih, hitam. Nah, itu ada juga tuh ya. Hitam putih, Mbak, hitam putih garis-garis ya. Untuk misalkan masih ada relawan yang ada di rumah, kira-kira baru mau akan bergabung langsung ke KPU, apakah ada dress code yang mungkin bisa disarankan? Ya, disamakan aja ya. Jadi tadi beberapa relawan juga kontak saya kira untuk yang paling netral silahkan pakai baju putih gitu. Baju putih ya. Baju putih gitu ya. Karena itu identifikasi kita lebih jelas begitu kan. Walaupun memang ya kalau udah terlanjur jalan lalu kemudian tidak, ya saya kira dengan kita berbaur di situ dengan keinginan yang sama nggak ada masalah. Tapi kalau pertanyaannya tadi kalau belum jalan dari rumah, saya kira ya sebaiknya dress code-nya bisa disesuaikan kalau relawan ya. Dengan kan masing-masing relawan ini sebenarnya mereka memiliki warna juga ya, warna-warna yang berbeda. Jadi kalau memang
dari komunitas relawannya itu sudah memiliki baju, ya silahkan disesuaikan. Tapi bagi yang belum, yang ingin gabung, ya silahkan aja. Tadi ya saya katakan bisa menggunakan baju putih agar lebih netral, dan itu juga merupakan identitas dari Mas Ganjar. Oke, berarti kalau misalkan ada teman-teman relawan yang baru mau akan berangkat, dress code-nya putih ya, biar netral kurang lebih. Tapi tadi kalau misalkan kita lihat dari layar sebelah kiri, Ya. Kang Herbut, ini Usman Sabtaodang, Ketua Partai dari Hati Nurani Rakyat, ini baru tiba di Teguh Umar. Berarti sudah ada 2 ketum ya yang datang ke rumah Bu Mega. Selain dari Hanura, juga tadi ada dari Perindo. Berarti kurang lebih tinggal menunggu Ketua Umum P3 ya? Ya, tinggal Pak Mardiono ya, Haji Muhammad Mardiono yang belum. Nanti akan sama-sama ketua-ketua umum partai itu bergerak menuju KPU. Saya kira ini menunjukkan juga ya, saya perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang tengah menonton tayangan iNews bahwa keempat tokoh ketua umum partai ini itu tiap minggu mereka selalu bertemu di gedung TPN ya, yang ada dalam kompleks ya, kita di Kebun Sirih di sini. Jadi setiap hari Rabu mereka berkoordinasi, kemudian mengadakan rapat dengan tim TPN yang dipimpin oleh Pak Arsyad ya, dan para wakil ketua umum TPN. Dan memang ini menunjukkan bahwa soliditas itu ya, lalu kemudian kekompakan dan ritme daripada pertemuan-pertemuan ini setiap hari Rebo. Artinya apa? Ya ini sebelum pengumuman Pak Mahfud itu sudah dilakukan sejak TPN ini terbentuk. Jadi progresnya makin hari itu makin kelihatan, sehingga kita bisa lihat gitu ya, progres terukur pada saatnya, momentumnya ya, tidak bergeser sedikit pun. Saya ingin katakan misalnya ini sedikit backstage atau panggung belakang, bahwa kita sudah merencanakan untuk pengumuman calon wakil presiden itu adalah tanggal 18. Nah, kemudian tanggal 17 itu ada pembacaan keputusan MK yang ramai. Pertanyaan saya adalah, apakah yang sudah kami agendakan, Ketua Umum dan TPN agendakan untuk membacakan calon wakil presiden tanggal 18 itu ditunda? Tidak. Jadi artinya apa? Sudah terukur. Semua langkah-langkah agenda-agenda yang disusun itu sudah terukur. Nah, itu bisa ditunjukkan bahwa kemarin tanggal 18 betul kita umumkan. Ya, Pak Mahfud tadi malam deklarasi, hari ini kita menghantarkan sama-sama. Nah, artinya ya, saya ingin sampaikan bahwa dengan bertemunya di kediaman Bu Mega di Tengku Umar, ini publik bisa melihat betapa solidnya partai-partai yang mendukung dan yang mengusung gitu ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Dan juga saya remind kembali bahwa Pak Mahfud menyampaikan kepada publik melalui media massa bahwa beliau diminta untuk berpasangan, mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, mendampingi Pak Ganjar. Ini betul-betul satu kehormatan. Dan beliau katakan ya, ini bisa di-searching oleh seluruh masyarakat, bahwa tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Dan ini betul-betul satu proses politik yang melihat betapa anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan, yang dinilai jelas memberikan kontribusi, memiliki pengalaman baik di legislatif, di yudikatif ya, Pak Mahfud legislatif, yudikatif, sekarang di eksekutif ya, pernah juga menjadi Menteri Pertahanan zaman Gus Dur gitu, jadi presiden, sekarang menjadi Menko Polhukam. Bentuk bahwa Pak Mahfud itu betul-betul seseorang yang siap gitu ya, bukan hanya beliau seorang profesor di bidang hukum, tapi juga secara implementatif, secara aksi di lapangan, beliau sudah menunjukkan betapa seorang Mahfud ya itu layak untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam memimpin Indonesia ke depan. Baik, kalau misalkan kita tarik garis ke belakang, ini memang benar tadi yang Kang Heri sampaikan. Sebenarnya ada sejumlah pertanyaan. Ini kenapa
diumumkannya tanggal 18, sehari sebelum masa pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU. Apakah memang benar-benar sudah diputuskan untuk strategi dari pemenangan Ganjar Mahfud ini? Dan sebelum diumumkan itu ada semacam bocoran inisial M. Apakah ini memang benar-benar ingin memberikan angin segar kepada para pendukung Ganjar Mahfud? Ini seperti apa kalau Kang Heri melihatnya? Ya, sebagai juru bicara tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar ya, sebelum berpasangan dengan Mahfud, sekarang kan TPN Ganjar Mahfud. Betul. Waktu saya menjadi juru bicara TPN Ganjar, itu ya kami sudah tahu siapa. Sebelumnya memang sudah tahu. Sehari sebelumnya, sore, ya menjelang malam itu saya diundang salah satu TV. Itu saya ditanyakan siapa besok gitu. Saya tidak jawab, Mbak. Jadi saya sampaikan tunggulah besok pagi. Gitu. Tapi inisialnya sama dengan Mbak sampaikan itu sudah M gitu ya. Saya katakan yang berhak untuk menyampaikan kepada masyarakat adalah Ketua Umum PDIP besok pagi yang akan didampingi oleh ketiga ketua umum lainnya. Nah, memang ya pada saat itu kami sudah tahu ya, sebagai tim di pemenangan nasional itu sudah tahu, cuman kami tidak boleh gitu ya secara etika gitu ya, kita ada proses, saya katakan tadi. Jadi prosesnya itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga tatanan yang sudah kami bangun itu bisa diikuti oleh masyarakat. Itu yang saya katakan ya tadi, bahwa proses-proses politik, agenda-agenda politik di tim pemenangan nasional itu sudah kami susun sedemikian rupa dan itu tidak terpengaruh oleh apapun ya, termasuk kemarin keputusan MK. Berarti memang sudah distrategikan seperti itu ya, Kang Heri.